Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwani Nurul Anissa dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan cara mengajar guna untuk mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kalau kita keluar rumah, jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Perkenalkan, nama saya Ikhwani Nurul Anissa. Bisa dipanggil dengan Kakak Ica. Kakak dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan di jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan di salah satu universitas ternama, yaitu Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang dokumen perjanjian jual beli pada bisnis konstruksi dan properti. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan dokumen perjanjian jual beli pada bisnis konstruksi dan properti. Dan yang kedua itu memperkirakan waktu pembuatan dokumen perjanjian jual beli pada bisnis konstruksi dan properti. Dan yang ketiga, membuat dokumen perjanjian jual beli pada bisnis konstruksi dan properti. Dan yang terakhir itu memeriksa keabsahan dokumen perjanjian jual beli pada bisnis konstruksi dan properti. Adapun materi pembelajaran tersebut, yang pertama, pembuatan dokumen perjanjian jual beli, dan yang kedua, pembuatan dokumen perjanjian jual beli pada bisnis konstruksi dan properti. Adapun itu jual beli tanah, yaitu di mana itu jual beli hak atas tanah merupakan proses pengalihan hak yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum adat dan harus memenuhi syarat-syarat seperti terang, tunai, dan real. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tunai yaitu dibayarkan secara tunai. Sementara real itu yang dimana artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi apabila harga belum lunas, belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah pejabat pembuatan akta tanah PPAT yang terdiri dari, yang pertama itu ada PPAT sementara, yaitu camat yang karena jabatannya dapat melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Yang kedua, PPAT yaitu pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membuat kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu. Pun akta jual beli yaitu di mana merupakan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pemilik sebagai pemilik baru. Pada prinsipnya justru beli tanah bersifat terang dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan pejabat pembuatan akta tanah dan harganya telah dibayar lunas. Jika harga jual beli tanah belum dibayar lunas, maka pembuatan AJB belum dapat dilaksanakan. Apa itu pemeriksaan sertifikat dan PBB? Yaitu umumnya langkah pertama yang dilakukan PPAT sebelumnya transaksi dilakukan adalah melakukan pemeriksaan sertifikat hak atas tanah dan pajak bumi dan bangunan, atau bisa disebut dengan PBBB. Untuk pemeriksaan tersebut, PPAT akan meminta asli sertifikat hak atas tanah dan surat tanda terima atau STTS PBB dari penjual tersebut. Pun dari komponen biaya AJB, yaitu selain harga jual beli tanah, komponen biaya lainnya yang perlu dikeluarkan baik oleh penjual maupun pembeli adalah pajak penghasilan atau PPB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak penghasilan wajib dibayar oleh penjual sebesar 5% dari harga tanah tersebut. Sedangkan pembeli wajib membayar PPHTB sebesar 5%. Setelah dikurangi nilai jual objek
pajak tidak kena biaya pajak. Dokumen yang perlu disiapkan oleh penjual, yaitu yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk penjual beserta suami atau istri, kalau misal ada. Yang kedua itu fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga fotokopi akta nikah. Yang keempat asli sertifikat tanah. Yang kelima asli surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan. Yang keenam surat persetujuan suami atau istri, atau bisa juga persetujuan tersebut diberikan dalam AJB. Dan yang ketujuh asli surat keterangan kematian jika suami atau istri telah meninggal dunia. Dan yang terakhir itu asli surat keterangan ahli waris jika suami atau istri lebih meninggal duluan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka. Adapun juga disebut itu balik nama. Balik nama akta jual beli. Setelah pendatanganan AJB dilakukan, langkah berikutnya ialah melakukan balik nama sertifikat dari nama penjual menjadi nama pembeli. Proses balik nama itu dilakukan di kantor pertahanan oleh PPAT. Proses ini nama bisa langsung kurang lebih 1-3 bulan. Penyerahan akan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani. Pun dokumen yang perlu disiapkan pembeli yaitu fotokopi KTP, yang kedua fotokopi kartu keluarga, dan yang ketiga fotokopi akta nikah jika sudah menikah, dan yang terakhir fotokopi NPWP. Sekian penjelasan dari mengajar materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.